Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal mutrafun wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, qala ta'ala wa syahru ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa ba'du, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu raufur rahim. Ma'asyiral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, hadirin sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah. Semoga Aidil Fitri 1443 tahun ini berhasil mengantar kita untuk memperoleh predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan Allah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan kita telah melaksanakan saum Ramadan tahun ini, begitu juga diiringi dengan menggalakkan qiyamul Ramadan. Kedua-duanya memberikan nilai plus terhadap individu pribadi kita, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bersamaan dengan itu, bila mana qiyamul Ramadan kita terpelihara dengan baik, terutama di 10 akhir, maka semoga Allah melimpahkan kepada kita Lailatun Mubarakah, malam yang penuh berkah. Khairun min alfi syahrin,
yang nilainya lebih dari 1000 tahun. Kalau diperhitungkan dengan hisab, sekitar 83 tahun. Tentunya bila mana kita melaksanakan Saumu Ramadan bersamaan dengan Qiyamu Ramadan, Allah berikan kepada kita nilai plus, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena orang takwa tidak ada yang diharapnya kecuali yarjuna rahmatullah. Orang yang beramal mengharapkan rahmat Allah, sehingga tertanam dalam dirinya yaitu yardu, redho dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertanam dalam dirinya yarju liqa'a rabbih. Kerinduannya ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bermunajat dengan Allah tanpa menghiraukan nilai pahala. Karena pahala letaknya atas ridha Allah. Bila Allah ridha dengan kita, maka pahala datang sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila orang beramal, kualitas amalnya tinggi tapi tidak dalam rangka yarjuna rahmatullah, tidak untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti amal-amalnya kaum mutrafin, amal-amalnya kaum zindik, amal-amalnya kaum munafikin. Mereka juga rajin beramal, tekun beribadah, maka tidak kalahnya dengan orang beriman. Tapi Allah sudah menggarisbawahi, wa qadimna bima amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di akhirat kelak, amal yang dia lakukan hanya dihitung sebagai abu yang berterbangan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pelihara nawaitu kita, pelihara niat kita, agar takwa itu benar-benar untuk meningkatkan kualitas tauhid, meningkatkan kualitas iman kita. Karena takwa itu di dunia ini akan dapat dilihat dan dapat dirasakan sebelum di padang mahsyar. Apa itu? Yaj'al lakum furqanan. Bila benar kita beriman dalam rangka ikhlas karena Allah, maka Allah jadikan ketakwaan itu menjadi garis pembeda di matamu. Al-Furqan. Sehingga bisa membedakan farraqa bainal haq wal batil. Sehingga mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tetapi berdasarkan tauhid. Oleh karena itu, mari kita pelihara kualitas takwa ini. Dan kita sendiri yang mampu memeliharanya. Orang lain tidak akan sanggup meluruskan kita untuk senantiasa berada di atas garis takwa kecuali kita sendiri. Adapun nilai plusnya yaghfir lakum. Nilai utama takwa adalah garis furqan. Apa itu garis furqan? Yaitu tauhid. Benar-benar tertanam dalam diri kita. Al-bara wal bala. Jelas kemana kita berbara. Dan jelas kemana kita berwala. Berarti kita benar berada di atas garis takwa. Maka jaminan keampunan Allah berikan. Sekiranya demikian, maka jaminan inna ma'al usri yusra. Setiap kita menghadapi problem, setiap kita menghadapi tantangan, Allah berikan kemudahan untuk menghadapinya. Karena hidup ini adalah problema.
Jangan pernah mau lari dari hadapan kita dengan masalah dan masalah. Karena ke depan ini semakin hari semakin bertumpuk masalah yang akan kita hadapi. Baik secara sendiri, keluarga, ataupun secara bermasyarakat. Baik nasional ataupun internasional. Apalagi kita berada dalam fase transisi dari mulkan jabbarin ila manhajin nubuwah. Kita lihat perkembangan media sosial, perang dunia kedua sudah di ujung mata dan sudah dimulai. Berarti ujung daripada perang dunia kedua, kita akan, kalau dipanjangkan umur, akan melihat dan akan menyaksikan marhamah kubra. Apa senjatanya? Adalah tauhid. Orang yang punya keahlian fisik pun kalau tidak bertauhid, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, kembali kita kepada tarikh tasrih. Sebagaimana yang diulaikan oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Perintah dasar qiyamul lail adalah wajib. Dalam periode Madinah, maka berubah menjadi sunat. Oleh karena itu, kita boleh ukur kita ini dalam situasi bagaimana. Bukan kembali kepada periode. Periode sudah berlalu. Tetapi kondisi. Bila mana kita berada pada kondisi sulit, maka qiyamul lail itu wajib. Qiyamul lail itu wajib. Kenapa? Kita tidak akan mampu melaksanakan ayat-ayat Allah yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Allah akan menurunkan ayat-ayat yang berat. Hari ini kita akan berhadapan dengan ayat-ayat yang berat. Berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan musuhnya orang beriman. Kadang-kadang kita berangan-angan. Apakah itu bisikan dari Korin selalu ingin mencari damai dan tentram. Pada periode dan kondisi jahiliyah, jangan pernah berangan-angan kita ini akan aman dan tentram. Kenapa? Orang mukmin itu punya musuh. Bila kita merasa sudah tidak punya musuh, maka pertanyakan iman kita. Apakah kita masih beriman atau tidak? Sebab orang beriman itu musuhnya syaitan laknatullah. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melalui mimbar khutbah Aidil Fitri ini, khatib mengimbau kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kita dan keluarga kita dari ancaman neraka. Bagaimana memeliharanya? Jaga ketakwaannya. Di antaranya disiplin beribadah. Jangan pernah bapak-bapak, terutama ibu-ibu, yang suka lalai melaksanakan disiplin sholat. Afdhalus sholat bi awwali waktiha. Keutamaan sholat bukan tepat waktu, tapi di awal waktu. Jangan dipelesetkan. Sholat utama tepat waktu. Bukan. Di penghujung zuhur juga masih ada waktu. Tetapi nilainya rendah di sisi Allah. Apalagi kalau sempat dinilai oleh Allah sebagai fawailul lil musallin. Bagi orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berharap kepada Allah. Semoga kita mampu memelihara kualitas ketakwaan yang kita peroleh melalui Ramadan tahun ini. Walaupun mungkin kualitasnya tidak akan serupa. Karena memang Allah sudah menggariskan takwa itu berkualitas. Maka yang paling tinggi kualitasnya, itulah yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rebut. Kita jaga agar kita disayangi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Mari kita akhiri dan kita tutup wasiat khutbah pada hari ini agar kita tetap menjadi orang yang istiqomah, berada di atas siratal mustaqim, berada di atas Islam, berada di atas kebenaran, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti mereka-mereka yang berada di atas jalan yang lurus, bukan versi kita. Oleh karena itu, mari kita ukur diri kita mencontoh kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada para siddiqin, para solihin. Karena tidak boleh mereka, saya ini berada di atas jalan kebenaran. Mana contohnya? Contohnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti orang-orang yang berada di atas jalan yang telah Allah beri nikmat iman kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-salihin. Hanya 4 predikat golongan yang pantas dan patut kita tiru. Kalau tidak mampu kita meniru Rasulullah sepenuhnya, maka para siddiqin, kibarus sahabat generasi awal, tidak mampu kita menirunya untuk menjadi asyuhada sampai mereka orang-orang yang syahid gugur di jalan Allah. Minimal kita berada pada predikat yang keempat, peringkat yang keempat, yaitu para solihin, para tabi'in, para salafus soleh, para ulama salaf yang benar-benar cinta dengan Allah dan cinta Rasulullah, kita tiru kehidupannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, serta tolongnya, baru bermakna nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlaksananya tauhid, hanya Allah yang kita patuhi dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Maka Allah berikan jaminan, yaitu wa alayyal aun. Bila hanya aku yang kau sembah, yang kau patuhi, maka jaminan pertolongan ada di tanganku. Begitu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah ini dengan kita bermohon kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمؤمنين والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.